Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Nurfauzia Darmawan dengan NIM G00242117 dari kelompok A3. Di video ini saya akan memaparkan laporan praktikum anatomi blok 1.2. Nah, di sini saya akan membahas 3 laporan. Yang pertama mengenai anatomi mandibula dan fungsi muskulus masticatori. Kemudian yang kedua ada anatomi dan inervasi dari muskulus anterobrachium. Laporan ketiga saya akan menjelaskan mengenai anatomi dan ligamentum penyusun dari articulatio genus dan os femur. Nah, masuk ke laporan yang pertama. Di sini ada kasus, yaitu Daniel adalah seorang siswa SMP. Ia sempat tertusuk paku pada saat bermain di lapangan. Dan ia hanya membilas dengan air yang mengalir. Setelah itu, dia mengaku sulit menggerakkan rahangnya dan terasa kaku, tak bisa membuka mulutnya. Nah, tugas saya adalah menjelaskan tentang anatomi mandibula dan fungsinya secara lengkap. Dan yang kedua adalah jelaskan penyusun muskulus masticatores beserta fungsi dan inervasinya. Oke, kita masuk ke anatomi mandibula. Anatomi mandibula bentuknya seperti ini. Ini untuk yang lateral, ini yang serial depan, bawah, dan ini dari dalam juga. Nah, sebelumnya apa itu mandibula? Nah, mandibula itu dia terletak di bagian bawah kerangka wajah di sebelah sini. Dia adalah tulang wajah yang terbesar dan terkuat. Nah, tulang ini membentuk rahang bawah dan berfungsi sebagai tempat gigi bawah. Kemudian tulang ini juga berartikulasi di kedua sisi dengan tulang temporal membentuk sendi temporomandibular. Nah, untuk fungsinya tadi sudah disinggung. Nah, mandibula ini bergerak berlawanan arah dengan maksila atau rahang atas saat kita mengunyah atau menggigit makanan. Nah, mandibula juga penting untuk gerakan mulut lainnya, termasuk gerakan yang diperlukan untuk berbicara. Nah, saraf dan otot penting berjalan melalui tulang ini dan muncul juga dari tulang ini. Dan tulang ini juga merupakan tempat gigi bagian bawah berada. Nah, mandibula ini juga berfungsi untuk melindungi struktur penting di bagian wajah dan leher, termasuk saluran napas bagian atas dan arteri karotis. Nah, kita lanjut, ini adalah the body of mandibula. Kita masuk ke bagian badan dari mandibula. Nah, dia ini badan mandibula ini adalah bagian depan tulang yang hampir berbentuk persegi panjang. Nah, badan ini dicangkokkan ke ramus di setiap sisi. Nah, ada beberapa bagian. Yang pertama ada symphysis mandibula, kemudian ada tonjolan mental atau foramen mental, kemudian tubercle mental, fossa incisicus, kemudian ada mental foramen, dan alveolar border. Nah, yang kedua ada mandibula ramus. Nah, dia terbagi menjadi 3 bagian: head, neck, dan coronoid processus. Nah, untuk yang kepala itu dia terletak di bagian posterior dan berartikulasi dengan tulang temporal untuk membentuk sendi temporomandibular. Untuk yang lehernya, dia itu menopang kepala ramus dan tempat melekatnya otot pterygoid lateral. Dan terakhir ada choroid processus yang ini, dia itu berfungsi untuk tempat melekatnya otot temporalis. Nah, permukaan lateral ramus ini juga ditandai oleh foramen mandibular yang berfungsi sebagai jalan bagi struktur neurovaskular. Foramennya di sini tidak ini foramen. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke foramen mandibular. Di sini akan dijelaskan lebih lengkap. Nah, foramen mandibular ini dia terletak pada permukaan dalam ramus mandibular. Nah, foramen ini berfungsi sebagai saluran bagi saraf alveolaris inferior dan arteri alveolaris inferior. Nah, foramennya dia ada 2. Ada yang mentalis dan juga ada yang gue lupa.
ada foramen mandibula dan foramen mentalis. Nah, foramen mentalis ini dia terletak pada permukaan luar badan mandibula yang ini di sini, sedangkan yang foramen mandibula dia di dalam yang ini. Yang ini foramen mandibular. Nah, untuk foramen mental dia terletak pada permukaan luar badan mandibula di bawah gigi premolar kedua. Nah, foramen ini memungkinkan saraf dan arteri alveolaris inferior keluar dari kanal mandibular. Kurang lebih seperti itu. Kemudian kita lanjut ke muskulus yang ada di mandibula. Nah, mandibula ini sudah dijelaskan pada slide pertama, yaitu fungsinya sebagai titik pelekatan berbagai otot. Nah, bagian-bagiannya dia ada permukaan lateral dan medial. Di permukaan lateral dia ada mentalis, buccinator, ada juga platisma, kemudian depressor labii inferioris dan depressor anguli oris. Kemudian untuk permukaan medial dia ada genioglussus, geniohyoid, milohyoid dan digastricus. Geniohyoid. Ini yang di sini tidak ada. Kemudian lanjut ke mandibula rami. Dia ada meseter dan temporalis. Ada juga pterygoid medial dan pterygoid lateral. Nah, musculus temporalis menempel pada processus coronoideus, dan musculus Meissner menempel pada rami. Nah, untuk pterygoid lateral dia masuk ke leher mandibula dan pterygoid medial dia masuk ke ramus dekat sudut mandibula. Kemudian lanjut, jelaskan penyusun musculus masticatoris beserta fungsi dan inervasinya. Nah, untuk musculus masticatoris ini dia berhubungan dengan gerakan rahang atau temporomandibular joint. Dan dia ada 4 otot. Yang pertama ada meseter, temporalis, medial pterygoid dan lateral pterygoid. Nah, musculus masticatoris ini dia berkembang dari lengkung faring yang pertama. Oleh karena itu, otot-otot tersebut dipersarafi oleh cabang saraf trigeminal dan nervus mandibula. Kita masuk ke musculus yang pertama, yaitu musculus masseter. Nih, dia yang kuning-kuning ini. Nah, dia merupakan otot pengunyah yang paling kuat. Nah, berbentuk segi 4 dan memiliki 2 bagian. Yang pertama ada bagian dalam dan bagian superficial. Letaknya superficial terhadap otot pterygoid dan temporalis. Nah, pelekatannya dia melekat pada bagian superficialis berasal dari processus maxillaris dan tulang zigomatik. Nah, untuk bagian dalamnya dia berasal dari lengkungan zigomatik ostemporal. Kemudian dia itu bertindaknya mengelevasi mandibula atau menutup mulut. Untuk inervasinya, dia diinervasi oleh nervus mandibula dan fungsinya untuk mengangkat mandibula dan mendekatkan pada gigi. Yang kedua ada musculus temporalis. Nah, dia ini berasal dari fossa temporal, yaitu cekungan dangkal pada aspek lateral tengkorak. Nah, dia itu untuk pelekatannya berasal dari fossa temporal tengkorak yang melekat pada processus coronoideus dan mandibula. Nah, tindakannya dia itu aktif untuk mengangkat mandibula atau menutup mulut, juga melakukan retraksi mandibula atau menggerakkan rahang ke belakang. Inervasinya dia diinervasi oleh nervus mandibula atau V3, fungsinya untuk mengangkat mandibula. Nah, yang ketiga ada medial pterygoid, dia yang dalam ini. Nah, musculus ini dia berbentuk segi 4 dan dengan 2 kepala, yaitu dalam dan superficial. Otot ini
terletak di bagian bawah pterygoid lateral. Nah, untuk pelekatannya, dia kepalanya superficial berasal dari tuberositas maxillaris dan processus piramidal tulang palatina. Kemudian kepalanya dia berasal dari aspek medial lempeng pterygoid lateral tulang sphenoid, dan untuk kedua kepalanya dia menempel pada rambus mandibula dekat sudut mandibula. Nah, untuk tindakannya dia evaluasi mandibula juga. Dia menutup mulut, inervasinya oleh nervus mandibula, fungsinya membantu mengangkat dan menonjolkan mandibula. Yang terakhir ada lateral pterygoid. Nah, dia ini muskulus yang berbentuk segitiga, yang ini dengan dua kepala, yaitu superior dan inferior. Nah, otot ini memiliki serat otot yang berorientasi horizontal dan dengan demikian merupakan protektor utama dari mandibula. Nah, dia itu tindakannya dia ada dua, yang pertama ada bilateral dan unilateral. Untuk yang bilateral dia bertindaknya dengan protraksi mandibula dan depresi dagu. Untuk yang unilateral dia menggerakkan rahang dari sisi ke sisi, diinervasi oleh nervus mandibula, dan fungsinya untuk membantu tonjolan dan gerakan mandibula dari sisi ke sisi. Kita masuk ke laporan yang kedua. Di sini kasusnya seseorang merasa lemas pada tangan, tepatnya di gigi 1-3, tidak dapat berkontraksi saat jari digerakkan untuk menggenggam. Nah, tugas saya adalah untuk menjelaskan inervasi pada muskulus di regio anterobrakii dan manus, kemudian jelaskan juga anatomi pada muskulus regio anterobrachium beserta kinesiologinya. Oke, kita masuk ke inervasi pada muskulus di regio anterobrakii. Di sini saya satukan dengan anatominya. Ini anatomi yang sebelah sini. Yang pertama tuh dia ada superficial compartment. Nah, dia tuh ada flexor carpi ornalis, kemudian palmaris longus, ada flexor carpi radialis, dan yang terakhir ada pronator teres atau teres pronator. Untuk carpi ulnaris, dia tuh bertindak untuk fleksi dan abduksi di pergelangan tangan. Kemudian dia disarafi oleh nervus ulnaris. Untuk palmaris longus, dia bertindak untuk fleksi pada pergelangan tangan juga, dipersarafi oleh nervus medianus. Kemudian yang ketiga, flexor carpi, dia juga untuk fleksi dan abduksi di pergelangan tangan, dipersarafi oleh nervus medianus juga. Dan yang terakhir ada pronator teres, dia itu bertindak untuk pronasi lengan bawah, dia itu juga dipersarafi oleh medianus. Kemudian ada intermediate compartment, dia itu melekat pelekatannya. Otot ini memiliki dua kepala, satu berasal dari epicondylus medial humerus, yang lainnya dari saya lupa. Terus kan otot ini terbagi menjadi 4 tendon di pergelangan tangan yang berjalan melalui terowongan karpal dan melekat pada pangkal falang tengah keempat jari. Nah, tindakannya dia untuk melenturkan sendi metakarpofalangel dan sendi interfalang proksimal pada keempat jari, serta melenturkan pergelangan tangan juga. Sarafnya dia ada nervus medianus. Yang terakhir ada deep compartment. Ini ya untuk anatominya. Ini yang deep compartment, dia ada flexor digitorum profundus, kemudian ada musculus flexor pollicis longus, kemudian ada pronator quadratus. Nah, untuk flexor digitorum profundus, dia itu persarafannya bagian medialnya dia dipersarafi oleh nervus ulnaris. Untuk bagian lateral dia dipersarafi oleh cabang interosus anterior nervus medianus. Untuk yang flexor pollicis longus, dia itu otot ini terletak di lateral
terhadap flexor digitorum profundus. Kemudian dia diinervasi oleh nervus medianus. Yang terakhir ada pronator quadratus, dia itu diinervasi oleh nervus medianus juga. Otot ini berbentuk persegi ya, dan ditemukan dalam tendon flexor digitorum profundus dan flexor pollicis longus. Lanjut untuk inervasi musculus manus. Dia itu saraf dari telapak tangan dan nervus medianus dan nervus ulnaris. Nah, nervus ulnaris akan dipersarafi oleh musculus flexor carpi ulnaris dan musculus flexor digitorum profundus. Kemudian dan sebagian besar otot intrinsik tangan dalam milimeter. Kemudian lumbricalis juga. Nervus medianus ini dipersarafi semua otot anterbrachium kompartemen anterior flexor kecuali musculus flexor carpi ulnaris dan musculus flexor digitorum profundus jari keempat dan jari kelima. Nah, nervus medianus ini juga mempersarafi otot regiotenar. Kemudian musculus abductor pollicis brevis dan musculus oppones pollicis. Nah, untuk kinesiologi musculus antebrachii, dia itu ada 3. Yang pertama, ekstensi dan abduksi tangan pada pergelangan tangan. Dia itu muskulus yang bekerjanya ada muskulus extensor carpi radialis longus, ada muskulus extensor carpi radialis brevis, dan muskulus extensor carpi urnalis. Untuk yang ekstensi keempat jari tangan medial, otot yang bekerja ada musculus extensor digitorum, kemudian musculus extensor indicius, dan musculus extensor digiti minimi. Yang ketiga ada ekstensi dan abduksi jadi satu atau pollex. Dia itu muskulus yang bekerja ada musculus abductor pollicis longus dan musculus extensor pollicis brevis, juga musculus extensor pollicis longus. Laporan yang terakhir, kasusnya seorang pria berumur 23 tahun mengalami cedera lutut saat bermain futsal. Ia merasakan bunyi krek dan lututnya terasa tidak stabil. Setelah kejadian itu, lututnya membengkak dan sulit digerakkan. Tugas saya adalah jelaskan anatomi penyusun articulatio genu. Kemudian jelaskan ligamentum yang memperkuat articulatio genu, dan jelaskan anatomi dari os femur. Masuk yang pertama, ada anatomi dari articulatio genu. Dia ini adalah sendi yang dibentuk oleh oleh os femur. Os femur di atas ya, di sini nggak ada. Os femur, kemudian tibia, fibula, dan patella. Nah, tulang ini membentuk 3 sendi, yaitu sendi tibiofemoralis, kemudian sendi patellofemoralis, dan sendi tibiofemoralis. Mungkin segitu. Kita lanjut aja ke ligamen penyusun articulatio genu. Nah, ligamen ini bertugas di genu ialah ligamen yang bertugas di genu ini adalah ligamen kolateral dan ligamen cruciatum. Nah, ligamen cruciatum ini terletak saling menyilang di dalam kapsul sendi, dan ligamen ini disebut ligamen intrakapsular yang terletak antara condylus medial dan condylus lateral. Nah, di sini juga ada beberapa ligamen yang memperkuat dari articulatio genu, yaitu yang pertama ada ACL, LCL, PCL, dan MCL. ACL itu dia singkatan dari anterior cruciate ligamen. Dia ini berfungsi untuk mencegah dan menahan agar tibia tidak bergeser ke anterior, atau mencegah dan menahan agar femur tidak bergeser ke posterior. Kemudian yang ketiga ada PCL atau posterior cruciate ligamen. Nah, dia ini ligamen yang terkuat
daripada ligamen anterior cranium ligamen atau ACL. Nah, dia ini lebih kuat dari ACL. Nah, dia ini fungsinya untuk mencegah dan menahan agar femur tidak bergeser ke anterior atau mencegah dan menahan agar tibia tidak bergeser ke posterior. Masih mirip-mirip ya fungsinya. Kemudian yang ketiga ada LCL atau lateral collateral ligament. Nah, LCL ini merupakan ligamen yang berfungsi untuk menahan agar tidak terjadi gerakan varus atau samping luar. Yang terakhir ada MCL atau medial collateral ligament. Dia ini ligamen yang berfungsi untuk menahan agar tidak terjadi gerakan valgus atau samping dalam. Kemudian kita lanjut ke anatomi dari os femur. Nah, ini ada anatomi anterior proximal dan posterior proximal. Saya jelaskan satu-satu. Di sini ada kepala, ada leher, kepala atau kaput, leher atau kolum. Kemudian ada trochanter, ada trochanter major dan trochanter minor. Tapi sini tidak ada trochanter major dan trochanter minor. Nah, untuk kepala tuh dia untuk kaputnya itu dia berartikulasi dengan acetabulum panggul untuk membentuk sendi panggul, memiliki permukaan halus, kemudian ditutupi oleh tulang rawan artikular, kecuali tulang rawan artikular. Kemudian untuk lehernya atau kolumnya yang warna kuning-kuning ini, dia itu menghubungkan antara kaput dan badan dari os femur ini. Kemudian bentuknya silindris menonjol ke arah atas dan medial. Kemudian kolomnya ini terletak pada sudut sekitar 135 derajat terhadap poros. Nah, untuk trochanter major dia itu proteksi tulangnya teraba paling lateral yang berdasar dari aspek anterior pada lateral leher. Kemudian ada trochanter minor. Trochanter minor yang ini warna biru. Nah, dia itu trochanter yang lebih kecil daripada trochanter major, seperti namanya trochanter minor. Nah, trochanter ini menonjol dari sisi posteromedial femur, tepatnya di bawah persimpangan antara kolum dan porosnya. Selain itu juga ada tuberositas, ada ya bisa dilihat sini. Nah, ini untuk bagian batangnya atau bagian poros, dia itu tulangnya sedikit turun ke arah medial. Nah, dia karena itu dia mendekatkan lutut ke pusat gravitasi tubuh sehingga meningkatkan stabilitas. Di sini ada glutea tuberositas, ada partennialine, ada lena aspera, kemudian lateral supracondylar, kemudian medial supracondylar dan adductor ductal. Kita lanjut aja ke bagian distalnya. Di sini ada anterior distal dan posterior distal. Nah, untuk anterior dia ada epicondylus medial dan lateral yang warna hijau-hijau ini. Nah, dia tuh area membulat di ujung tulang paha. Nah, permukaan posterior dan inferiornya dia itu berartikulasi dengan tibia dan meniskus lutut. Nah, sedangkan untuk permukaan anteriornya dia berartikulasi dengan patella. Dan ini juga yang condylus lateral sama medial tuh yang merah-merah ini,
Yang hijau-hijau ini dia epicondylus. Epicondylus ini dia berevaluasi, dia adalah evaluasi tulang pada area non artikular condylus. Selain itu juga ada fossa intercondylaris. Nah, dia ini adalah lekukan dalam pada permukaan posterior femur di antara dua kondilus. Nah, fossa ini berisi dua sisi untuk pelekatan ligamen otot intrakapsular, kemudian ada ACL juga melekat pada aspek medial dari kondilus ini. Kemudian juga ligamen posterior cruciatum atau PCL juga dia melekatnya di sini. Tapi dia melekatnya di aspek lateral kondilus medial. Sudah selesai, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.